Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sesepuh ini, sepuh haji, sepuh dan seluruh kesepuhan usun ketua DKM dan staf-stafnya, para semua. Alhamdulillah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama dan yang paling utama nikmat iman, amin. Nikmat Islam, amin. Panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat mengajar spektakuler, yaitu pengajian Ahad pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko, kita lanjutkan taklim kita yang mana menurut schedule kita sampai pada surat Al-Anfal, ayat-ayat awal. Jadi begini Pak, ceritanya itu begini. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengirimkan pasukan yang berupa malaikat. Nah, di mana itu? Fi Ghazwatil Badar, di perang Badar. Dan telah berlalu pembahasan tentang ini di surat Ali Imran. Walam ya'ti fi surat Ali Imran, tapi di surat Ali Imran Allah Ta'ala menyatakan secara global kalau Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membantu Kanjeng Nabi dengan bala tentara malaikat. Cuma gak menyebutkan di surat Ali Imran, tidak disebutkan yang kayak di sini. Apa itu? Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha kafan minal hasa. Di sini di surat Al-Anfal ini disebutkan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ngambil segenggam pasir. Waroma biha fi wujud kufar. Segenggam pasir ini dilemparkan ke wajah-wajahnya orang kafir waktu perang itu. Wahum alf. Mereka ini orang kafir 1000 lebih. Ya, 1000 lebih. Tahu 1000. Fa asabat uyunahum. Pasir yang segenggam itu mengenai mata-mata mereka. Jami'an semuanya. Orang Jawa bilang kelilipan. Indonesianya apa coba? Gimana? Nah, berarti Indonesia itu mengadopsi dari bahasa Jawa. Ya, kan duluan Jawa daripada Indonesia. Duluan mana? Kan duluan Jawa. Wasaqalathum wa kanat dan karena kelilipan sehingga mereka ini sibuk dengan ngucek. Nah, ngucek sekarang apa coba? Indonesianya. Ayo. Ngucek ke Jawa, ngucek begini kan ngucek. Indonesianya apa? Mengucak. Enggak ada. Makanya Jawa dilawan. Ngucek. Ngucek matanya, mereka itu pada ngucek matanya. Loh Pak, ada sebuah buku, judulnya di buku itu ada pertanyaan mengenai ibadah. Bagaimana hukum cetot dalam sholat? Bapak bingung, apa ini cetot? Ya, saya sendiri bingung. Bagaimana hukum cetot dalam sholat? Akhirnya bagaimana untuk menemukan ini? Saya cari naskah aslinya dari Arabnya itu bagaimana Arabnya. Oh tafke ini bunyi apa? Bunyi jari Pak, peletuk itu namanya cetot. Ayo coba Indonesianya apa? Ya itu membunyikan jari biasa. Kalau membunyikan jari gak harus cetot. Gini juga bunyi masalahnya.
Loh iya kan? Tot cetot. Bahasa Arabnya tafke. Itu makruh di sholat pletak pletok pletak pletok pletak pletok. Sholat pletak pletok makruh ceritanya. Nah, akhirnya apa? Kesimpulannya karena ini waktunya terbatas. Ini merupakan mukjizat bagi Rasulullah SAW. Lah kok bisa? Secara logika dan estetika ini gak bisa ini Pak. Cuma pasir segenggam bisa orang kelilipan 1000. Ayo, kalau gak mukjizat. Nah, turun ayatnya. Wa ma romaita it romaita walakin Allah roma. Jadi tafsirnya wa ma romaita ayunal kufar, dan kamu tidak melempar pasir ke mata-matanya orang kafir itu. It romaita, ketika kamu melempar dengan pasir. Kenapa? Karena segenggam pasir tidak akan bisa mengenai 1000 mata orang kafir. Nyatanya kok iso? Nah, nyatanya kok iso? Nah, kenapa? Ini semua secara logika orang bisa, tapi nyatanya kok bisa? Terus bagaimana itu? Walakinallaha roma. Tapi Gusti Allah yang melempar, dalam arti Gusti Allah yang menyampaikan pasir-pasir itu ke mata. Nah, ayat ini Pak, dalam ayat ini kelihatannya pendek. Wa ma romaita it romaita walakinallaha roma. Ini di sini ada syariat, ada thariqah, dan ada hakikat dalam ayat ini. Mana syariatnya? Jadi begini Pak. Wa ma romaita it romaita. It romaita, ketika kamu melempar. Bapak sholat, bapak puasa, bapak ibadah apa baik, ya. Itu wa ma romaita, jangan merasa kita yang berbuat, kita yang punya action, kita yang punya kerja, enggak. Loh, lah kok bisa? Wong kita yang rukuk, wong kita yang sujud. Jangan merasa, bukannya enggak rukuk, bukannya enggak sujud, tapi jangan merasa kita yang bergawe. Nah, kenapa? Lah terus hakikatnya siapa? Lah hakikatnya ini walakinallah roma. Hakikatnya Tuhanlah yang memberi kemudahan kepada kita, meringankan langkah kita untuk bisa lo ngaji subuh-subuh. Kalau orang nggak diberi kekuatan, orang bisa Pak, mental, apalagi subuh-subuh. Ya kalau zaman dulu ada sarapannya, sekarang kan sudah tidak ada. Gorengan sudah tidak asing lagi. Loh, ini kenyataan ini. Loh iya, kalau dulu kan masih semangat, ada gorengan, ada teh hangat di belakang. Sekarang sudah punah itu. Loh itu masalahnya. Nah, kembali ke tadi, wa ma romaita it romaita. Ketika kamu melakukan sesuatu, melakukan ibadah, jangan merasa kamu yang melakukan. Lalu siapa? Hakikatnya walakinallah roma. Tapi Gusti Allah yang. Jadi gini Pak, terakhir Pak, kalau dalam kitab hikam, kalau kita ngaji tasawuf, kenapa orang itu gak boleh kemelinti dan kementus, gak boleh kemelinti dan kementus? Karena kebiasaan kita untuk melakukan ibadah itu mutasaddiqun alaih, Gusti Allah itu sedekah kepada kita, sedekah. Ya, itu sedekah, sedekahnya Gusti Allah kepada kita. Kita diperingankan langkahnya. Enggak semua itu orang bisa langkahnya. Enggak semua orang itu dekat masjid mesti istiqomah ke masjid. Wah, yang merasa abot ya banyak. Loh ya apa? Loh ya, saya di Jatimulya itu Pak, di Masjid At-Taubah itu ngajar mulai bujang. Mulai bujang sampai anak saya 19 berjalan. Mulai bujang. Itu yang saya tahu, tetangga kanan kiri ora pernah ke masjid. Kapan ke masjid? Lagi mati. Dimasukkan dengan paksa. Karena kalau menurut kesadarannya gak masuk-masuk. Nah, ketika mati dimasukkan dengan paksa. Dari apa? Nah, kenapa? Lah digotong, dimasukkan dengan paksa. Itu ceritanya begitu. Nah, lah, umpamanya kita bisa ikhlas. Ikhlas itu fahuwa muhdi, hadiah dari Gusti Allah kepada kita. Loh itu loh Pak. Kenapa kok begitu? Supaya tidak kemelinti dan kementus jadi manusia. Nah, karena ujub itu paling bahaya Pak. Ujub itu merasa kekuatan di diri kita tanpa ingat kalau itu karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu Pak. Wa ma romaita, ini mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasir segenggam bisa kena
membuat kelilipan 1000 mata orang kafir. Yang mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ramaita id ramaita, kamu tidak melempar ke wajah-wajah orang kafir ketika kamu melempar dengan pasir. Yakin yang menyampaikan itu pasir ke mata-mata orang kafir Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Saya kira cukup, Pak. Ya, saya memang sering mengatakan seger waras bagi yang seger dan bagi yang waras. Nah, posisi ini waras lagi tidak waras. Nah, lagi tidak seger bukan tidak waras, lagi tidak seger gitu. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.